Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Koirunisa. Saya dari jurusan akuntansi, program studi akuntansi dengan NIM 1805082022. Saya berada di kelas akuntansi 5B pada mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi. Dengan dosen pengampu saya, Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan kasus 9 tentang siklus aset tetap. Saya juga memaparkan tentang penjelasan dari kasus 9 siklus aset tetap. Setelah kita baca dan pahami, dapat kita ketahui bahwa terdapat dua fungsi pada aset tetap, yaitu fungsi akuisisi aset dan juga fungsi pemeliharaan atau penghapusan. Oke, yang pertama, proses akuisisi aset tetap. Nah, di sini ada DFD level 0 dengan tingkat pertama yaitu proses pembelian dan tingkat kedua pengeluaran kas. Dimulai dari manajer mengirim pesanan pembelian ke proses pembelian dan diteruskan ke pemasok. Pemasok memberikan syarat kontrak atau pesanan pembelian kepada manajer. Maka kemudian terjadilah negosiasi kontrak. Lanjut, yang kedua, proses pengeluaran. Manajer mengirim rincian transaksi ke Departemen Utang Dagang melalui pengeluaran kas. Kemudian, manajer melakukan pembayaran atas pembelian aset ke bank melalui pengeluaran kas. Kemudian, bank mengirim laporan pembayaran ke manajer. Selanjutnya, DFD level 1. Yang pertama, manajer mengirim kontrak atau pesanan pembelian ke proses penyetujuan kontrak dan diteruskan ke pemasok. Lalu pemasok memproses pesanan. Lanjut, level 1-2 membuat persetujuan. Manajer membuat persetujuan untuk pengambilan aset untuk dikirim ke pemasok melalui proses pembuatan persetujuan. Lalu pemasok mengirim aset dan salinan pesanan pembelian serta faktur kepada manajer. Selanjutnya ke DFD level 2. Nah, di sini dimulai dari manajer mengirim rincian transaksi ke Departemen Utang Dagang melalui proses pembayaran. Lalu, manajer melakukan pembayaran pada proses pembayaran dan diteruskan ke bank. Kemudian bank memberikan laporan pembayaran ke manajer dan bank juga mentransfer pembayaran ke pemasok. Selanjutnya ke proses pemeliharaan atau penghapusan aset tetap. Nah, di sini ada DFD level 0. Yang pertama, proses perbaikan atau penghapusan, dan yang kedua, pengeluaran kas. Dimulai dari manajer mengirim laporan aset rusak ke proses perbaikan atau penghapusan, diteruskan ke mekanik, kemudian mekanik menerima laporan. Kemudian, mekanik mengecek kerusakan dan memberikan info lanjutan kepada manajer. Lanjut, yang kedua, pengeluaran kas. Manajer melakukan pembayaran melalui proses pengeluaran kas, diteruskan ke bank, lalu bank memberikan laporan pembayaran kepada manajer. Selanjutnya ke DFD level 1. Nah, di DFD level 1 dimulai dari manajer mengirim laporan aset rusak ke proses perbaikan. Kemudian dicek apakah aset masih bisa diperbaiki atau tidak. Apabila bisa, maka laporan disetujui dan mekanik segera memperbaiki aset dan mengirim aset yang telah diperbaiki kepada manajer. Namun apabila aset tidak dapat diperbaiki lagi, maka dibuat laporan penolakan dan dikirim kepada manajer. Kemudian manajer meneruskan laporan penolakan kepada perusahaan. Manajer mengikuti kebijakan perusahaan, yaitu
tukar tambah aset, atau mengibahkannya. Namun, manajer juga memiliki kebijakan sendiri, yaitu dapat melakukan penghapusan aset. Selanjutnya, masuk ke DFD level 2. Nah, di DFD level 2, dimulai dari aset telah diperbaiki. Nah, aset yang telah diperbaiki ini selanjutnya akan dibayar oleh manajer ke bank melalui proses pembayaran. Lalu bank akan memberikan dan mengirim laporan pembayaran kepada manajer, kemudian bank juga akan mentransfer pembayaran kepada mekanik. Oke, selanjutnya masuk ke flowchart aset tetap. Nah, pada flowchart terdapat 6 subsistem, yaitu manajer, pemasok, departemen utang dagang, bank, mekanik, dan juga perusahaan. Nah, dimulai dari manajer. Manajer memilih pemasok dan menyiapkan pesanan pembelian, lalu surat kontrak dan pesanan pembelian yang telah siap dikirim ke pemasok. Lalu pemasok memproses pesanan dan membuat salinan kontrak serta faktur. Lalu surat pesanan dan faktur dikirim ke manajer. Lalu manajer membuat rincian transaksi dan mengirimnya ke departemen utang dagang. Kemudian departemen utang dagang membuat surat pembayaran untuk pesanan pembelian. Lalu manajer melakukan pembayaran atas pembelian kepada bank. Lalu bank membuat laporan pembayaran dan mengirimnya ke manajer dan mentransfer pembayaran ke pemasok. Kemudian, manajer mengirim laporan aset rusak ke mekanik. Lalu mekanik mengecek dan memperbaiki aset yang rusak. Aset yang telah diperbaiki dikirim ke manajer. Namun, aset yang tidak dapat diperbaiki akan ditolak oleh mekanik dengan mengirim laporan penolakan dan diteruskan ke perusahaan. Perusahaan memiliki kebijakan tukar tambah atau hibah atas aset. Nah, aset yang telah diperbaiki kemudian dibayar oleh manajer ke bank. Kemudian bank memberikan laporan pembayaran ke manajer dan mentransfer pembayaran ke mekanik. Selanjutnya, ada kelemahan pengendalian internal dan saran perbaikan. Yang pertama, pemisahan tugas belum berjalan dengan baik. Hampir semuanya dikerjakan oleh manajer. Seharusnya dilakukan pemisahan tugas atau penambahan karyawan agar manajer tidak kesulitan dan kebingungan menjalankan tugasnya dan mengurangi terjadinya kesalahan. Yang kedua, catatan akuntansinya kurang jelas. Seharusnya yang bertugas melakukan pencatatan membuat pencatatan yang jelas mengenai penghapusan aset, pembelian, perbaikan, dan lain-lain ke dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, pengendalian akses yang belum diawasi dengan baik. Seharusnya pengendalian dilakukan dengan cara baik agar memudahkan pekerja lain untuk mengetahui aset yang rusak serta mengurangi kemungkinan hilangnya aset karena pencurian. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.